Shalom Halo semuanya. semuanya. Kami dari kelompok 2, saya Edelin. Saya Ricardo. Saya Alfredo Valimento. Nah, di video ini kita akan sama-sama menggali lebih dalam mengenai salah satu atribut communicable Allah, yaitu the goodness of God atau kebaikan Allah. Nah, mau tahu pembahasan lebih lanjutnya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Check it out. Jadi, untuk mengetahui the goodness of God, kita harus mengetahui bahwa kebaikan Allah adalah atribut communicable Allah. Atribut communicable adalah kualitas-kualitas Allah yang ia nyatakan kepada umatnya sehingga bisa diteruskan atau diterapkan dalam kehidupan manusia, meski dalam sebuah keterbatasan. Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Thinking menyatakan bahwa standar akhir dari kebaikan adalah kebaikan Allah, dan itu merupakan standar bagi orang yang percaya untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan bukan hanya sekedar sifat ataupun perasaan baik saya, tapi juga tindakan nyata dalam hidup kita. Dan sifat baik Allah bukan hanya bagaimana sifat pengasih Allah pada kita, tapi juga dalam bagaimana ia bekerja dalam dunia ini, betapa besar kebaikan Allah dalam ia bekerja dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 34 ayat 9 yang mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini." Hal ini mengundang kita untuk tidak hanya mengenali, tetapi juga merasakan dan menyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan. Nah, teman-teman, kebaikan Allah juga digambarkan di dalam Roma 8 ayat 28, yang dimana Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah aktif di dalam kehidupan kita dan tidak terbatas di dalam ruang dan waktu bahkan keadaan hidup kita. Nah, Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology menekankan bahwa kebaikan Allah juga termasuk memberi berkat dan anugerahnya yang besar itu dan tidak terhitung jumlahnya bagi orang-orang yang tidak layak maupun yang layak. Nah, di sini menunjukkan bahwa sifat dari kebaikan Allah itu adalah tidak bersyarat atau tanpa syarat. Nah, teman-teman semuanya, kebaikan Allah bukan hanya berbicara mengenai sifat atau karakter Allah. Kebaikan Allah juga berbicara mengenai cara Allah terhubung dengan dunia dan ciptaannya. Sebagai salah satu atribut communicable, kebaikan Allah bicara mengenai atau menunjukkan kepada kita mengenai bagaimana pada akhirnya kita bisa menghidupi akan karakter Allah ini, yaitu kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Implikasi pribadi pertama yang saya dapatkan dari kebaikan Allah ini adalah bagaimana Allah memanggil saya untuk boleh menjadi agen kebaikan menggunakan standar kebaikan yang Allah miliki. Misalnya, ketika saya memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, harapun bantuan yang saya berikan kepada orang ini tidak hanya berbicara mengenai materi atau sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, tetapi misalnya saya juga dapat memberi sesuatu, misalnya melalui doa, waktu, memberikan tenaga saya, ataupun memberikan kata-kata semangat atau motivasi yang dapat membangun kembali semangat orang tersebut. Nah, di dalam pengalaman saya, ketika saya memberikan bantuan kepada orang lain, saya dapat merasakan bagaimana kebaikan Allah terpancar, yaitu melalui damai sejahtera dan sukacita kepada orang yang saya berikan bantuan dan juga kepada diri saya secara pribadi. Nah, selain itu teman-teman, saya juga mendapatkan implikasi dan kebaikan Allah, bahwa kebaikan Allah memberikan pengharapan bagi hidup saya. Nah, ketika saya merasa tidak layak dengan hidup saya yang penuh dengan dosa, hal ini membawa saya mengingat kembali bahwa Allah tidak hanya baik dalam memberikan berkat-berkat-Nya dan juga pertolongannya dalam hidup saya, namun Allah adalah Allah yang terus mengampuni hidup saya, sehingga saya boleh terus bertobat dan menerima pengampunannya, bahkan saya boleh menyerahkan hidup saya untuk dipimpin olehnya. Nah, kebaikan Allah menjadi alasan bagi saya untuk terus bangkit ketika saya merasa gagal dalam hidup saya. Kebaikan Allah juga yang menjadi harapan saya untuk boleh terus maju dalam menjalani kehidupan. Salah satu cara kita untuk melihat kebaikan Allah dalam konsep Tritunggal yaitu melalui karya keselamatan Allah.
Bapa dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengutus anak untuk menyelamatkan dunia, dan anak memberikan hidupnya di kayu salib untuk menembus dosa umat manusia. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga bukan hanya memberikan kita kekuatan ataupun kehidupan, melainkan mendorong kita dan membantu kita untuk bisa merasakan dan mengetahui kebaikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut Wayne Grudem dalam bukunya Sistematik Teologi, yang kebaikan Allah yang tercermin dalam konsep Tritunggal adalah sumber segala sesuatu yang baik. Bapa sebagai pemberi kehidupan dan anak sebagai penebus dosa umat manusia di kayu salib, dan Roh Kudus merupakan yang membimbing manusia untuk menuju sebuah kebaikan dan menuju ke sebuah kebenaran yang sejati. Dan Tritunggal ini memanifestasikan pribadinya dengan cara yang berbeda, namun saling melengkapi dan tetap satu esensi. Sebagai pendidik Kristen, kita juga dipanggil untuk bisa mencerminkan kebaikan Allah kepada murid-murid kita dalam setiap aspek pengajaran. Dan juga kita sebagai guru Kristen dipanggil untuk bisa memberi ruang kepada murid-murid kita dan melihat potensinya, dan agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang dari setiap potensi mereka masing-masing. Dan dalam Efesus 32 ayat 4 juga mengatakan bahwa kita sebagai pendidik Kristen haruslah menerapkan kasih, kesabaran, dan pengampunan kepada siswa-siswa kita untuk memberikan mereka ruang untuk bertumbuh, karena dalam setiap siswa kita memiliki kondisi yang berbeda dan memiliki latar belakang serta kesulitan dalam tantangan yang berbeda-beda setiap individu. Kebaikan Allah juga mengajarkan kepada kita mengenai kasih dan keadilan. Sebagai calon pendidik, kita harus dapat memastikan bahwa setiap siswa diperlakukan secara adil dan penuh kasih tanpa melihat latar belakang atau kemampuan mereka. Wayne Grudem di dalam bukunya yaitu Systematic Theology menjelaskan bahwa kebaikan Allah meliputi akan pemberian yang tidak terbatas jumlah. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik dapat aplikasikannya dengan memberikan bantuan atau memberikan dukungan yang ekstra pada peserta didik kita yang membutuhkan. Misalnya, dalam kelas, ketika siswa kita mengalami kesulitan secara emosional atau secara finansial, kita dapat memberikan dukungan berupa bimbingan pribadi atau memberikan akses kepada peserta didik tersebut untuk dapat mengakses kebutuhannya itu. Nah, tindakan kecil ini dapat menggambarkan kebaikan Allah secara lebih luas dan dapat mempererat hubungan antara peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, teman-teman, dari seluruh penjelasan mengenai atribut kebaikan Allah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sekali lagi kebaikan Allah adalah atribut communicable Allah yang mendorong kita untuk hidup lebih seperti Allah, di mana kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil di dalam dunia ini yang sesuai dengan standar kebaikan Allah. Nah, teman-teman, kita dapat hidup dengan hati yang penuh dengan kasih, kemurahan hati, dan juga dengan pengampunan kepada semua orang. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk menerima kebaikan Allah, namun kita juga harus mencerminkan, memancarkan kebaikan Allah itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya juga sebagai calon pendidik Kristen, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi saluran berkat untuk memancarkan kebaikan Allah kepada murid-murid kita nantinya. Di dalam kita menjalani kehidupan di dalam kebaikan Allah, kita tidak hanya mengajarkan anak-anak murid kita pelajaran-pelajaran akademis saja, namun kita dapat menanamkan kepada mereka nilai-nilai dan prinsip-prinsip Alkitabiah, dan juga salah satunya adalah atribut kebaikan Allah ini kepada mereka yang akan menolong mereka, membimbing mereka untuk mengenal Allah, dan mereka dapat selanjutnya hidup di dalam iman kepercayaan mereka di tengah dunia ini.